sore dan malam. Aku Ngadiza. Di sini aku lagi berada di tempat paling ikonik dan bersejarah di Kota Bandung. Nah, pasti kalian juga udah tahu nih setelah ngelihat bangunan yang ada di belakang aku. Yes, benar banget. Di sini aku lagi berada di tempat bersejarah di Bandung, yaitu Gedung Sate atau Museum Gedung Sate. Nah, di sini tuh adalah tempat yang ikonik dan wisata yang paling edukatif nih di Kota Bandung ini. Kalian kalau ke sini bakal dapat pengalaman-pengalaman yang seru dan juga menarik. Kayak misalnya bisa mendapatkan sejarah-sejarah di Kota Bandung, bisa dapat ilmu tentang budaya-budaya di Kota Bandung, khususnya di Jawa Barat. Nah, terus kita juga bisa ngelihat infrastruktur yang megah banget nih dari Gedung Sate ini. Nah, jadi daripada lama-lama, kita bakal ngulas sedikit dulu tentang sejarah di Gedung Sate ini, dan kita juga bakal nge-explore museum Gedung Satenya. Jadi, Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 saat Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Awalnya, gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda J. Gerber dengan bantuan arsitek Insinyur Ehdero dan G. Hendricks serta pengawas teknik W. van Ket. Gedung Sate merupakan salah satu bangunan kolonial yang dirancang dengan gaya arsitektur Indo-Eropa, memerlukan elemen tradisional Jawa dan Barat. Pada awalnya, Gedung Sate dibangun untuk menjadi kantor Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Hindia Belanda. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini kemudian dialihfungsikan sebagai kantor pemerintahan Jawa Barat dan hingga kini masih menjadi pusat administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah kita membahas atau mengulas sedikit tentang sejarah, malah ini langsung kita masuk ke Museum Gedung Satenya langsung ya. Oke, halo guys, jadi kita semua udah ada di Museum Gedung Sate. Sekarang kita bakal beli tiketnya, ikutin kita terus ya. Nah, ini kita udah beli tiketnya, sekarang kita tinggal masuk aja. Nah, ini kita udah masuk nih ke dalam Museum Gedung Satenya ini. Museum ini dirancang menggunakan teknologi digital canggih termasuk augmented reality dan pameran interaktif yang memudahkan pengunjung dalam memahami sejarah Gedung Sate. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang proses pembangunan Gedung Sate ini. Oke guys, jadi di sini aku bakal menjelaskan gimana prosesnya pembangunannya Museum Gedung Sate. Bangunan Gedung Sate. Jadi pada 1920 pada tanggal 27 Juli itu terdapat di mana dimulainya pembangunan, terus tuh ditanam beton bertulang. Terus pada 1921 itu tuh dimulai dengan lengkungan jendela dan juga pintu. Pada 1922 itu tuh dinding luar dan juga menaranya udah jadi. Terus pada 1923 itu tuh aula yang lantai pertama itu tuh udah jadi. Terus pada 1924 dimana ini tuh udah finishing, udah bagian dinding udah disempurnakan, ornamen-ornamennya juga udah sempurna, dan ini Gedung Sate. Nah, di sini juga ada sketsa awal dari Gedung Sate itu sendiri. Nah, ini lihat dari idenya bisa dilihat kalau misalnya sketsa awal dari gedung Sate itu kayak gini nih. Kalau misalnya diwarnain dan juga sketsa awalnya. Oke guys, balik lagi nih sama aku. Nah, biasanya kita sebagai pengunjung Museum Gedung Sate itu mempelajari mengenai sejarah pembangunannya Museum Gedung Sate. Karena kenapa? Ternyata di sini itu tuh terdapat ornamen yang sangat terkenal, yaitu tusuk sate yang berada di puncak bangunannya. Bisa dilihat. Ini adalah tusuk sate, ornamen yang paling terkenal di Museum Gedung Sate. Museum Gedung Sate juga berperan sebagai pusat penelitian sejarah dan arsitektur yang bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga riset di Indonesia. Di dalam museum juga terdapat perpustakaan yang menyimpan koleksi buku dan dokumen bersejarah terkait pembangunan Gedung Sate, arsitektur kolonial, serta perkembangan sosial politik Jawa Barat. Nah, selain itu, museum juga sering mengadakan lokakarya dan diskusi yang melibatkan pakar sejarah, arsitek, dan budayawan, sehingga menjadi wadah pertukaran ilmu dan ide untuk generasi muda yang tertarik pada pelestarian sejarah dan kebudayaan. Nah, keletakan Gedung Sate juga di sini ada banyak. Ada alun-alun, pasar Ciguriang, Masjid Agung, dan lain-lain. Di sini ada berapa bangunannya, yaitu dari 1 sampai 26. Terus di sini juga ada pembangunan sebelum Gedung Sate.
dengan akses yang cukup mudah dan wilayah yang cukup terjangkau, maka gedung sate ini menjadi salah satu perhatian dari masyarakat sekitar. Dan gedung sate ini menjadi salah satu ikon di Bandung dan sangat terkenal di Indonesia ini. Dengan harga tiket yang cukup murah, yaitu Rp5.000, dan gedung sate ini buka dari jam 9.30 hingga jam 4 sore hari. Gedung sate menawarkan berbagai pengalaman menarik dan berbagai budaya-budaya di Jawa Barat yang cukup berguna untuk kita. Halo guys, balik lagi nih sama aku. Sekarang kita ada di studio yang biasanya itu tuh menampilkan video penting peristiwa yang pernah terjadi di Jawa Barat. Ini adalah cuplikan film pendek yang menggambarkan dan menceritakan pembangunan gedung sate dari awal hingga masa kini, serta diorama interaktif yang menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa Barat pada masa kolonial. Karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur. Tidak hanya itu, Museum Gedung Sate juga mengajarkan hal edukatif untuk anak-anak dengan cara yang menarik seperti digital. Nah, di sini juga mengajarkan ke anak-anak apa sih arsitektur tentang gedung sate itu sendiri. Tidak hanya itu, Museum Gedung Sate juga seringkali melakukan pameran-pameran karya seni kontemporer yang menyoroti berbagai tema-tema khusus. Di sini juga terdapat sejarah kota Bandung dan pameran-pameran tekstil tradisional yang seringkali mendatangkan para seniman lokal. Di dalam museum ini terdapat dokumen pembangunan gedung sate ini. Dan di sini juga terdapat sosial politik di Jawa Barat ini. Oke, nah perjalanan kita mengeksplor gedung sate sudah berakhir. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye guys.